Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Wahyu Utama dan rekan saya. Dan nama saya Reja Ahmad Rivaldi. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja dari praktikum 5 mengenai berat jenis sampah dan juga komposisi sampah. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya sarung tangan karet, sampel sampah, sampling box, penggaris, timbangan besot. Langkah selanjutnya yaitu mengukur berat dan volume dari sampah. Sebelum sampah dimasukkan ke sampling box, lebih dahulu sampah dikeluarkan. Lalu setelah itu sampah diaduk. Lalu setelah sampah diaduk, masukkan sampah ke dalam sampling box. Masukkan sampah ke dalam sampling box hingga penuh, tetapi jangan sampai melebihi dari batas sampling box. Perlu diingat, dalam pemasukan sampah ke dalam sampling box, jangan menekan sampah dalam sampling box. Setelah sampling box terisi penuh oleh sampah, lalu ukur sampling box dengan menggunakan timbangan besot. Setelah angka di timbangan besot stabil, lalu catat. Nilai tersebut merupakan berat dari sampah ditambah dengan sampling box. Langkah selanjutnya yaitu pemadatan dengan melakukan pengetrukan sampling box sebanyak 3 kali. Pengetrukan dilakukan dengan mengangkat sampling box setinggi 20 cm, lalu menjatuhkannya. Setelah melakukan pemadatan, lalu berat dari sampling box dan sampah diukur kembali. Data ini merupakan data sampah dan sampling box beratnya setelah pemadatan. Langkah selanjutnya yaitu mencari volume dari sampah. Setelah di awal kita mengetahui panjang dan lebar dari sampling box, selanjutnya di sini kita akan mengukur tinggi dari sampah. Caranya yaitu dengan mengukur keempat sisi dari sampling box, di setiap sisi diukur di 3 titik, di ujung, tengah, dan di ujung. Lakukan pengukuran tersebut di 3 sisi lainnya. Setelah teman-teman melakukan pengukuran di keempat sisi, teman-teman akan mendapatkan jumlah data sebanyak 12. Lalu, dari ke-12 data tersebut dicari rata-ratanya. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, teman-teman akan mendapatkan data berat sampah. Dari data berat dan volume sampah tersebut, teman-teman akan mendapatkan data berat jenis sampah. Setelah mendapatkan data berat jenis sampah, subbab selanjutnya akan membahas mengenai komposisi sampah. Kemudian, subbab selanjutnya yaitu tentang komposisi sampah. Langkah pertama yaitu mengeluarkan sampah yang terdapat dalam sampling box. Kemudian, aduk sampah. Setelah sampah diaduk, kemudian sampah dibagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Setelah ini, kita akan mendapatkan 4 bagian sampah. Ada bagian A,
B, C, dan D. Dengan catatan, dengan diasumsikan bahwa setiap bagian memiliki berat dan volume yang sama. Kemudian, setiap bagian yang berseberangan kita pisahkan. Contohnya, bagian A dengan bagian D. Dan bagian yang berseberangan lainnya kita buang. Setelah digabungkan, kemudian pisahkan sampah sesuai dengan komposisi yang ada. Setelah dilakukan pemilahan, kita mendapatkan 6 komposisi sampah. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian, masing-masing komposisi dihitung berat dan volumenya. Dan perlu diingat saat memasukkan sampah tanpa dilakukan penekanan. Setelah sampah dimasukkan ke dalam sampling box, kemudian ukur berat sampah. Kemudian catat hasil yang didapatkan. Setelah dilakukan penimbangan berat, sampah dilakukan pengetrukan sebanyak 3 kali. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mengukur kembali berat sampah setelah dilakukan pengetrukan. Kemudian, catat hasilnya. Langkah yang terakhir yaitu mengukur volume di setiap sisi dari sampling box. Dan di setiap sisi dilakukan pengukuran dengan 3 titik. Titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Setelah melakukan pengukuran, kalian akan mendapatkan 12 titik tinggi. Seperti di langkah sebelumnya, tinggi tersebut kalian rata-ratakan. Setelah melakukan hal ini, kalian akan mendapatkan data berat, data volume, dan data berat jenis. Lakukan hal yang sama terhadap sisa komposisi yang lain. Setelah bagian A dan D digabungkan, kemudian dilakukan pengukuran berat sampah.
Lakukan penimbangan berat sampah, yang mana prosedur ini sama seperti subbab sebelumnya. Kemudian, catat hasil yang didapatkan. Setelah hasilnya didapatkan, kemudian dilakukan pengetrukan lagi sebanyak 3 kali. Setelah itu, dilakukan pengukuran berat lagi. Dan kemudian, pisahkan sampah sesuai komposisi yang ada. Setelah mendapatkan data berat setiap masing-masing komposisi, kemudian data tersebut dibagikan dengan berat total antara bagian A dengan bagian D. Kemudian dikalikan dengan 100%. Demikian video praktikum sampah dengan subbab, berat jenis sampah, dan juga komposisi sampah. Sekian dan terima kasih.